Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobat RH sekalian, jumpa lagi kita di channel yang keren ini. Keren cadas. Jadi sobat RH sekalian, ada beberapa informasi yang saya peroleh, misalnya dari seorang anggota Golkar misalnya yang mengatakan bahwa sudah deal jam 11 tadi bahwa Anies tidak boleh maju. Dan setelah itu memang diikuti pengumuman bahwa Deddy Mulyadi akan dicalonkan sebagai gubernur Jawa Barat. Begitu Deddy Mulyadi gubernur Jawa Barat, berarti Ridwan Kamil akan ditarik ke Jakarta. Ridwan Kamil ditarik ke Jakarta, pasangannya siapa? Kaisang. Kalau begitu nanti skenarionya Kaisang yang akan menjadi gubernur DKI dan Ridwan Kamil dijadikan menteri. Tapi apakah ini skenarionya? Kita akan lihat ya. Ada crossing nanti antara pencalonan yang masih presidennya Jokowi dengan otoritas menunjuk Menteri Prabowo. Tapi sekarang Jokowi dan Prabowo kelihatannya memiliki kepentingan yang sama terhadap Anies Baswedan, yaitu bagaimana Anies tidak maju di DKI Jakarta karena terlalu kuat kalau maju sehingga harus dipatahkan kakinya dari awal. Yaitu dengan membujuk PKS, kemudian membujuk PKB, membujuk Nasdem dengan 3 kursi menteri. Itulah harganya dari 3 partai ini. Tapi itu barangkali harga PKS. Harga Nasdem dan PKB disertai ancaman. Ancaman terhadap bisnis Surya Paloh. Kemudian ancaman terhadap kursi empuk Muhaimin Iskandar sebagai ketua umum PKB. That's politics. Ya, karena itu yang Anda pendukung Anies Baswedan, ya tidak usah bersedih, itulah politik. Kalau bergantung kepada orang, ya begitu itu. Karena itu pesan moralnya adalah dirikan partai politik, menangkan pemilu, berkuasa, tetapi jadilah penguasa yang baik. Penguasa yang jujur, penguasa yang memegang amanah. Bukan penguasa yang sekedar bagaimana menumpuk kekuasaan dan menyingkirkan lawan-lawan politik secara melawan konstitusi. Makanya saya katakan ini seperti kejahatan konstitusi, ya, constitutional crimes. Coba kita bacakan selain informasi itu, informasi yang beredar dari WA ke WA, entah siapa yang membuatnya ini, tetapi ini beredar dari WA terutama WA pendukung Anies Baswedan, ya. Dia sebut info A1, benar juga, boleh juga nih info A1 ya. Info A1 ya. Skenario kejahatan konstitusi dirancang. Di sini disebutkan strategi Kim Plus ya. Saya juga mendapatkan dari forward ya, yang saya tahu beredar di grup-grup WA. Ini merupakan informasi A1 yang baru didapat 2 hari lalu setelah adanya pertemuan Kim dengan Nasdem, PKS dan PKB ya. Luar biasa. Intinya 1, sepakat menguasai semua pilkada dengan calon gubernur atau bupati yang mendukung Prabowo. Apa urusannya? Ya. 2, PKS, PKB dan Nasdem masing-masing diberi jatah 3 menteri untuk membatalkan pencalonan Anies di DKI. Jadi Anies cuma dijadikan alat bargaining mereka aja. 3, Ridwan Kamil dicalonkan di DKI dengan Kaisang jadi cawagup. Di tengah jalan nanti Ridwan Kamil diangkat jadi menteri dan Kaisang sebagai wakil naik menjadi gubernur DKI. 4, semua gubernur di Jawa dan kota provinsi besar harus dikuasai oleh Kim plus Sumut. Ya tadi kurang Sumut ya. Bobi Nasution, Jatim Hovifa, Jateng Lutfi, Jabar Deddy Mulyadi dan Ridwan Kamil Jakarta. Jadi kalau memenangkan pilpres di 5 daerah ini sudah selesai. Luar biasa luar negeri ini ya. PKS, PKB dan Nasdem bersedia gabung Kim Plus karena mendapat jatah masing-masing 3 menteri. Karena kalau mereka dukung Anies walaupun menang di DKI, ketiga partai tersebut tidak dapat posisi apa-apa. PDIP sengaja ditinggalkan sendirian dan dipastikan tidak akan mendapatkan posisi gubernur di provinsi manapun. Anies hanya tinggal nama saja karena tidak mendapatkan posisi apapun. Otomatis 2029 nama Anies sudah tenggelam dan tidak ada pamornya lagi di 2029. 4. Presiden Prabowo berkantor di IKN
Sedangkan Gibran berkantor di Jakarta yang merangkap sebagai Ketua Otoritas Jakarta Raya yang meliputi daerah Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, Bekasi. 9. Gibran diproyeksikan jadi Presiden 2029. 10. Jokowi akan tetap memiliki pengaruh karena diangkat sebagai Ketua DPA, lembaga lama yang dihidupkan kembali yang kedudukannya selevel dengan Presiden dan DPR. Demikian info A1 yang bisa kami sampaikan. Bukti-bukti sudah mulai terlihat. 1. Sahroni Bendum Nasdem 3 hari lalu sudah mengatakan di media bahwa Nasdem bisa batal dukung Anies. 2. DPP PKB sampai saat ini belum memberi dukungan resmi ke Anies. Potensi gabung Kim Plus makin terlihat jelas. 3. PKS sudah tidak ngotot dan rame lagi pemberitaan tentang dukung Anies. 4. RK yang sudah pasti akan menang jika di Jabar digeser ke DKI karena sudah yakin ada jaminan Anies tidak bisa maju di DKI. PDIP makin panik gara-gara telat dukung Anies, akhirnya PKS lebih memilih tawaran Kim Plus. PDIP terlalu sombong mau usung Ahok yang malah jadi blunder, gak dapat apa-apa ditinggal sendirian jadi oposisi. 6. Tamat riwayat Anies yang gak memiliki partai. Nunggu 5 tahun lagi namanya sudah tenggelam di tahun 2029 dengan nir posisi yang ada pada dirinya. Yuk kita lihat perkembangan berita berikut yang semakin panas. Itu yang bisa saya dapatkan dari grup-grup WA ya. Ya sebagian informasi, sebagian analisis ya. Jadi seperti misalnya 6 dan 7. PDIP sengaja ditinggalkan sendirian itu fakta ya yang bisa difaktakan, tapi dipastikan tidak akan mendapatkan posisi gubernur di provinsi manapun. Nah itu kejahatan, upaya ya, artinya upaya untuk menghalangi ya. Anies hanya tinggal nama saja, nah, itu tinggal nama juga asumsi ya, tapi ini penting ya karena confirm dengan mulai deklarasi Kim Plus. Informasi yang saya peroleh dari katakanlah orang tertentu, kemudian yang berkembang di media massa, diskusi dengan orang-orang yang tahu informasi dan lain sebagainya. Intinya adalah Anies akan ditinggalkan, mereka yang mendukung Anies akan diberi carrot 3 kursi dan yang melawan dikasih stick. Jadi stick and carrot ya. Dan ternyata ini bodohnya menurut saya PKS ya. Walaupun dia tidak punya masalah, carrotnya sama 3 kursi ya. Mestinya sekalian dia minta 10 kursi aja. Sekalian menjadi berkhianat kepada hati nurani rakyat ya. Tetapi ya tidak salah juga kalau PKS begitu ya. Karena ternyata insentif elektoral PKS kok lebih rendah daripada Nasdem dan PKB. Nasdem dan PKB itu mendapatkan insentif elektoral 10 kursi tambahan. Oke. Tetapi PKS hanya mendapat 3 kursi tambahan. Tapi jangan lupa di DKI PKS jadi pemenang. Berhak menjadi ketua DPR-nya. Tapi sekali lagi politik itu tidak ada teman dan lawan yang abadi, yang ada adalah kepentingan. Nah kepentingannya adalah Anies bukan siapa-siapa bagi PKS. Bukan siapa-siapa bagi PKB, bukan siapa-siapa bagi Nasdem. Membuang Anies so easy bagi mereka. Tinggal Aniesnya. Apakah benar Anda loyalis Anies? Berapa banyak Anda mau berdiri di belakang Anies? Ataukah sekedar Anda cuma berhura-hura saja? Kalau saya tidak pernah berdiri di belakang orang. Saya berdiri di belakang value tentang demokratisasi, Indonesia yang bebas korupsi, menghargai penegakan HAM, menghargai konstitusi, ya. Dan itu bukan di Jokowi dan for the time being untuk sementara waktu bukan pula di Prabowo Subianto, apalagi di Gibran Rakabuming dan Kaisang Pangarep. For the time being harapan itu ada di Anies. Tapi kalau Anies tidak bisa berlayar, ya sudah, mau diapakan lagi? Toh dunia tidak akan kiamat juga ya. Soal nanti kehidupan kita lanjut, ya bukan Prabowo yang menentukan, bukan Jokowi, tapi Allah Subhanahu wa Ta'ala, kan begitu. Itu cara berpikirnya ya. Itu ya yang ingin saya sampaikan. Itu saja saudara sekalian.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Keren cadas. Cie.